Pada suatu hari di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang pemuda saleh bernama Sa'labah bin Abdurrahman mendapat tugas dari Nabi. Tugas itu sederhana, menyampaikan amanah kepada sebuah tempat di luar perkampungan Madinah. Sebagai pemuda yang taat, Sa'labah menjalankan tugas itu dengan cepat dan penuh tanggung jawab. Dalam perjalanan pulangnya, tanpa sengaja ia melewati sebuah gang sempit. Di salah satu rumah, pintunya terbuka, dan dalam sekejap mata, ia melihat seorang perempuan sedang mandi. Itu hanya sesaat, tidak disengaja, namun bagi Sa'labah, itu seperti petir yang menyambar hatinya. Ia bukan merasa senang, ia justru takut luar biasa. Ia merasa telah melakukan dosa besar. Ia membayangkan bagaimana jika Allah menurunkan wahyu kepada Rasulnya tentang apa yang terjadi. Bagaimana jika dirinya dianggap munafik. Dalam ketakutan itu, Sa'labah tidak kembali ke Madinah. Ia tidak menghadap Rasulullah untuk melapor bahwa tugasnya selesai. Ia justru berlari menuju perbukitan antara Mekah dan Madinah. Di sebuah gua, ia menangis, berdoa, dan terus memohon ampun. Setiap malam ia keluar dari bukit itu, menatap langit sambil mengangkat kedua tangannya. Ya Allah, mengapa engkau tidak mencabut saja nyawa hamba-Mu ini? Ia merasa tidak pantas menjadi sahabat Nabi. Ia takut jika dosa itu akan menjadi bukti kemunafikan dirinya di hadapan Rasulullah. Sementara itu, di Madinah, Rasulullah kehilangan Sa'labah. Beliau bertanya kepada para sahabat, namun tak seorang pun tahu. Beliau akhirnya mengutus Umar bin Khattab dan Salman Al-Farisi untuk mencarinya. Mereka mencarinya berhari-hari, namun tak menemukannya, hingga turun kabar melalui malaikat Jibril. Sa'labah berada di sebuah bukit di antara Mekah dan Madinah. Saat Umar dan Salman tiba, mereka hanya melihat seorang penggembala dan bertanya tentang Sa'labah. Namun penggembala itu berkata, jangan-jangan orang yang kalian cari itu adalah orang yang lari dari neraka jahanam. Ia menceritakan bagaimana setiap malam Sa'labah keluar dari bukit, menatap langit dan menangis meminta agar Allah mencabut nyawanya. Para sahabat yakin, itulah Sa'labah. Ketika matahari terbenam, Sa'labah keluar. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, matanya sembab. Melihat Umar dan Salman, ia bertanya dengan suara gemetar, "Wahai Umar, apakah Rasulullah tahu tentang perbuatanku?" Namun Umar dan Salman tidak paham apa yang dimaksud. Kemudian mereka membawanya kembali ke Madinah. Sesampainya di hadapan Nabi, Rasulullah bertanya lembut, "Wahai Sa'labah, mengapa engkau menghilang dariku?" Sa'labah menceritakan segalanya sambil menangis. Rasulullah menenangkannya, "Bukankah aku telah mengajarkan kepadamu tentang ampunan dosa?" Tak lama setelah kembali ke rumahnya, Sa'labah jatuh sakit. Rasulullah menjenguknya. Ketika Nabi meletakkan kepala Sa'labah di pangkuannya, Sa'labah menggesernya perlahan. "Mengapa engkau geserkan kepalamu?" tanya Nabi. Dengan suara lirih ia menjawab, "Wahai Rasulullah, kepalaku penuh dosa." Nabi bertanya, "Apa yang engkau inginkan wahai Sa'labah?" Ia menjawab, "Ampunan dari Tuhanku." Saat itu malaikat Jibril turun membawa kabar dari Allah, "Jika hambaku ini menemuiku dengan dosa sebesar bumi, aku akan menemuinya dengan ampunan sebesar itu pula." Mendengar kabar itu dari Rasulullah, Sa'labah tersenyum lemah, dan di pangkuan Nabi, ia menghembuskan napas terakhirnya.